Perkenalkan, nama saya Rivaldi Setia Zaini. Saya berasal dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Rekayasa Perangkat Lunak yang pada nomor 1 dan 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 yaitu 1. Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan. Dan yang kedua, jelaskan prinsip metode prototype, agile, dan waterfall, dan berikanlah contoh kasus masing-masing prinsip tersebut diimplementasikan. Nah, sebelum ke pertanyaan tersebut, apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah disiplin dalam rekayasa perangkat lunak yang fokus pada proses identifikasi, analisis, spesifikasi, dan manajemen kebutuhan untuk sistem perangkat lunak atau produk informasi. Tujuan utamanya adalah memahami dan mendokumentasikan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan seperti penggunaan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Nah, kembali ke pertanyaan tersebut. Studi kasus requirement engineering. Contoh kasus nyata dapat mencakup implementasi sistem manajemen pelanggan atau CRM di sebuah perusahaan di mana tahapan tersebut diterapkan untuk memahami, merancang, dan mengelola kebutuhan yang diperlukan oleh berbagai departemen dan pengguna akhir. Tujuan penelitian studi kasus dalam proses requirement engineering. 1. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi pihak yang terlibat seperti pengguna, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Wawancara dan survei digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan yang diinginkan. Lalu, yang kedua, analisis kebutuhan. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan yang telah diidentifikasi, pengelompokan kebutuhan menjadi fungsional dan non-fungsional. Validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang benar. Dan yang ketiga, perancang kebutuhan. Pembuatan dokumen kebutuhan yang jelas dan terstruktur. Menentukan prioritas kebutuhan dan hubungan antar kebutuhan. Nah, untuk prinsip-prinsip metodenya. 1. Metode prototype, yaitu prinsip Untuk prinsipnya, pengembangan prototipe iteratif untuk mendapatkan umpan balik sejak dini dari pengguna. Dan yang kedua, memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan solusi yang diinginkan. Metode agile berfokus pada pengiriman produk secara iteratif dan inkremental. Keterlibatan terus-menerus dengan pemangku kepentingan dan kemampuan untuk merespon perubahan. Metode waterfall. Siklus pengembangan berurutan dari tahap ke tahap. Setiap tahap selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk contoh-contoh kasus, yang pertama, metode prototype.
Metode prototype, proyek konstruksi jembatan. Tahap perencanaan pelibatan perencanaan rinci, desain, dan persiapan konstruksi. Yang kedua, tahap desain selesai sebelum konstruksi dimulai, menciptakan urutan linear dalam pengembangan. Dan yang kedua, metode agil. Contoh kasusnya ialah pengembangan perangkat lunak e-komersi, tim pengembangan fitur-fitur utama e-komersi dalam iterasi pendek. Dan yang ketiga, metode waterfall. Contoh kasusnya ialah proyek konstruksi jembatan. Tahap perencanaan melibatkan perencanaan rinci desain dan persiapan konstruksi. Untuk tambahan penjelasannya ialah setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks proyek. Prototyping efektif untuk proyek dengan kebutuhan yang mungkin tidak jelas pada awalnya. Agil cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, sementara waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sangat terdefinisi dan sedikit perubahan yang diharapkan. Mungkin dari saya presentasinya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.